kok ada orang yang jadi Kapolda bagus terus. Ada orang yang di dalam hutan terus tugasnya gitu. Bermimpi pun untuk lihat listrik di Jakarta kan nggak bisa gitu. Ya, itu tugas DPR yang mewakili rakyat untuk mengontrol, menanyakan, mengapa yang ini begini, mengapa yang ini begini. Karena kalau kita rakyat kan nggak mungkin begitu kan. Nah, kita sudah melalui DPR. Kemudian kalau pengawasan dalam tubuh Polri kurang, ya DPR lah sebagai wakil rakyat bersama-sama pemerintah yang berwenang membentuk lembaga pengawasan. Apakah perlu pengawasan eksternal, apa tidak, apa cukup pengawasan yang ada. Ya itulah, kalau kita rakyat, apalagi petani seperti saya yang sekarang banyak di kebun kayak gini ya, ini lagi berkeringat ini. Ya paling aja ngomong gini aja, ngedumel gitu. Kebanyakan ngedumel, ya bisa darah tinggi gitu ya, tapi untung saya di kebun ini. Ya kita hanya bisa bersuara. Biasanya netizen bersuara melalui sosmed itu Pak. Begini. Iya, sosmed ini. Gitu ya. Iya, sosmed inilah supaya tidak darah tinggi gitu. Dengan sosmed ini mudah-mudahan didengar DPR, mudah-mudahan didengar Kompolnas, mudah-mudahan didengar Pak Presiden gitu kan. Pak Presiden sekali-sekali lah perhatikan lebih serius. Karena apa? Kritik, apapun saran, masukan yang pedas dan apa-apa pada Polri itu, ya saya yakin pimpinan Polri, elit Polri, junior-junior saya jauh lebih maju cara berpikirnya. Mereka menanggapi positif kok, karena mereka sadar Polri ini bukan miliknya Polri. Polri ini miliknya owner. Siapa ownernya? Rakyat. Ya, kenapa? Semua dibiayai oleh rakyat dengan gajinya melalui pajak, melalui hasil bumi Indonesia, tambang, batu bara, gas, kayu, hutan, kebun, kan dikumpulkan duitnya melalui pajak, kemudian dibayarkan untuk operasional Polri, peralatan, gaji, rakyat yang punya. Jadi, dan saya senang sekali ya dengan pimpinan Polri sekarang, mereka menyadari itu dan mereka mengadakan perbaikan terus-menerus. Dan memang ya perbaikan itu karena ini sudah terlanjur terjadi demikian, termasuk terjadi demikian ini bukan kesalahan junior-junior yang memimpin Polri sekarang, itu warisan daripada era di atas saya, mungkin sekian puluh tahun lalu, warisan yang sudah jelek gitu, termasuk di era saya mungkin lebih jelek lagi. Tapi untungnya generasi terdahulu sosmed belum terbuka sekarang, belum seganas sekarang. Ya, sehingga kalau ada apa-apa ya tertutup aja, hanya dengar suara koran atau radio, dan itu pun banyak diedit. Kalau sekarang kan everybody to be pers gitu. Setiap orang everybody to be jurnalis gitu ya. Setiap orang menjadi wartawan gitu, suka dia nulis. Dan cepat sekali dan beredarnya masif gitu ke seluruh Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Jadi harus berhati-hati. Contohnya perhedonan. Saya di kampung gini, untuk ada listrik dan ada sinyal. Ya ikut saya. Wah, sekarang pajak yang lagi diserang, dia cukai yang diserang oleh sosmed. Termasuk apalagi instansinya Badan Tanah ya. Itu dibilang istrinya hedon menghedon, dan termasuk juga saya yang di kampung kayak gini, walaupun tadi ngerti juga apa itu hedon. Oh, hedon namanya. Saya pikir hedon itu nama gadis Arab gitu dulunya kan, kayak Indon, Hidon. Oh, hedon itu bergaya mewah. Baru tahu. Nah, saya bergaya mewah juga ini, kaos petani nggak boleh yang robek-robek. Nah, begini. Setidaknya penampilan rapi bersih ya Pak. Ya sekali-sekali petani-petani itu sekali-sekali kan mandi gitu, pendingin pengeram. Karena mau tampil di medsos gitu, mandi ya, topinya ya bagus walaupun pinjam ini, nggak tahu punya siapa ini, kekecilan. Baik Pak, terakhir Pak, sepengamatan Bapak dan sepengetahuan Bapak, berapa banyak sih Pak anggota Polri yang terlibat dengan narkoba Pak? Ya kalau melihat apa yang diangkat ya, yang tidak bisa kita bantah ya, karena sudah terbukti ada yang ditangkap, ada yang dipecat, ya banyak juga. Setelah TD ini kan ada Kombes ya, ada Kombes, polisi air ya kalau nggak salah. Ada lagi yang lain, kemudian ada pangkat lain, baik dia sebagai pengedar maupun dia sebagai pengguna gitu. Nah ini tantangan bagi pimpinan Polri di setiap kesatuan untuk mencegah hal ini.
Mereka lah yang paling tahu bagaimana caranya, karena mungkin sudah berbeda dengan zaman saya. Artinya ada dan cukup meluas. Dan ini bukan hanya di tubuh Polri saja, bahkan anggota legislatif ada. Nah, lebih gawatnya lagi, hakim pun ada. Dulu kan pernah hakim ditangkap gara-gara ngisap barang terlarang. Sudah tahu itu setan, kok dikawani. Jadi bukan hanya Polri saja, institusi lain ada. Kalau artis juga banyak. Jadi ini sudah merata. Dan kita lebih parah lagi, ini sudah merambah sampai ke anak-anak usia sangat dini ya. Mungkin anak SMP gitu, sudah kena ini. Nah, ini tantangan bukan bagi Polri, bagi semua bangsa Indonesia. Kita harus ikut serta di dalam memberantas narkoba ini karena sangat berbahaya. Jadi tadi pertanyaannya di tubuh Polri bagaimana ada. Lah mungkin sebelum ditutup ya, ini masyarakat bertanya-tanya juga ya. Kasus ini lebih berat narkoba